Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's good to see you today. Today on grammar, we are going to learn about the basic of English. Jadi sesuatu hal yang kalian dasar ya, dan yang penting untuk kalian ingin lancar berbahasa Inggris, speaking maupun menulis berbahasa Inggris. Sebelumnya Ustadz share dulu screen-nya. Oke, Ustadz nanti akan share PDF-nya ini ya di grup kalian. Cuman kalian harus tulis apapun yang Ustadz mungkin jelaskan yang mungkin tidak ada di dalam PowerPoint ini ya. Oke, yang kita akan pelajari hari ini adalah part of speech. Apa itu part of speech? Jadi kalau kalian ingin menguasai bahasa Inggris baik speaking maupun tulisannya writing, itu kan kalian harus belajar pertama adalah grammar ya. Nah, bagi kalian yang malas belajar grammar ataupun merasa grammar itu sangat sulit, silahkan kuasai part of speech ini. Karena part of speech ini adalah fungsinya untuk kalian tahu kata-kata tersebut itu fungsinya dalam kalimat itu gimana, dipakainya kapan, dipakainya apa. Jadi kalau kalian malas belajar grammar, silahkan kuasai part of speech ya. Itu basic dari bahasa Inggris. Di bawahnya lagi grammar ya. Oke, Ustaz langsung aja. Dan juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung saja chat di Zoom-nya ya. Nanti Ustaz tampung dan jawab setelah sesi penjelasan. Oke, jadi apa itu part of speech? Jadi part of speech itu adalah word classes or type of words that is combined into clause or sentence to make the reader or listener understand. Jadi jenis-jenis kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat atau klausa ya, klausa yang kita pelajari kemarin, untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar. Jadi supaya pendengar dan pembaca itu jelas apa yang kita ngomong dan apa yang kita tulis, itu kita harus tahu part of speech ya. Jadi apa saja sih yang ada di part of speech? Kita lihat. Oke. There are 9 parts of speech. Jadi ada 9 part of speech ya. Dan ke-9 part of speech itu yang pertama adalah noun. Noun itu dalam bahasa Indonesia adalah kata benda ya. Benda. Berikutnya itu ada verb. Nanti sebentar saya jelaskan ya yang harus kalian pelajari. Verb itu adalah dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja, aktivitas apa yang sedang dilakukan, itu namanya verb. Berikutnya ada yang namanya adjective. Adjective itu kata sifat ya. Sifat seseorang atau karakteristik seseorang itu masuk semua di adjective. Berikutnya yang paling penting juga dan sering banyak yang salah itu ada di pronoun atau kata ganti. Seperti I, you, they, we itu masih banyak yang keliru ya. Itu masuk di pronoun. Next is adverb. Adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan untuk menjelaskan, memberikan keterangan ya terhadap apa yang dilakukan. Keterangan waktu maupun keterangan tempat, itu kata keterangan. Berikutnya preposition. Preposition itu kata depan. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak di. Nah, di bahasa Inggris ada in, on, dan at. Nanti kalian pelajari apa bedanya itu ya. Berikutnya determiner. Determiner itu kata pembatas. Kata pembatas itu artinya untuk membatasi suatu hal. Contohnya bendanya. Bendanya itu misalnya book. Kalau misalnya dibatasi satu saja buku berarti pakai a book. Nah, itu adalah determiner. Ya. Terus conjunction, kata sambung. Kalian sering pakai ya. Seperti dan, and, but, tapi, because, karena, itu masuk semua di conjunction. Interjection yang paling sering dipakai oleh orang-orang yang selalu speaking itu kata yang tidak ada artinya. Contohnya wow, nah itu interjection. Well, bla bla bla, nah, itu interjection. Yep, nah itu interjection semua ya. Tidak ada artinya. Kalau kalian cari di kamus tidak ada artinya itu semua kata-kata ya. Wow, itu masuk di interjection, kata tambahan. Tapi untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan hari ini, kita hanya mempelajari yang pertama adalah kata benda, kedua adalah kata kerja, dan yang terakhir adalah kata ganti. Jadi ini aja dulu. Sebenarnya kalau kalian ingin menguasai bahasa Inggris, part of speech tidak semuanya yang harus kalian kuasai ya. 3 ini kalian sudah bisa lancar berbahasa Inggris insya Allah. Noun, verb, dan pronoun. Karena
Karena untuk membuat kalimat, noun dan verb pun sudah jadi. Pronoun dan verb sudah jadi kalimat. Sudah lancar bisa bahasa Inggris. Tinggal kita tambahkan untuk yang lainnya. Tapi untuk matrikulasi kita hanya pelajari noun, verb, pronoun, terus adjective, preposition, dan adverb. Tapi untuk hari ini hanya 3 dulu ya. Oke, lanjut dulu penjelasannya. Kita masuk ke kata benda dulu, noun. Jadi noun itu kata benda, tapi noun itu bukan artinya hanya benda saja yang dimaksud dengan noun, bukan. Bukan karena artinya kata benda jadi benda saja. Jadi ada 4 ya yang termasuk dalam kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah person. Oke, person itu orang ya, termasuk nama, pekerjaan, dan keluarga. Nama orang, job, pekerjaan seperti dokter dan sebagainya. Keluarga kayak father, mother, ya, brother, itu masuk ke noun, kata benda. Berikutnya ada place, tempat. Nah, tempat juga itu termasuk kata benda ya. Sekolah, nama negara Indonesia, for example, atau nama kota Makassar, itu masuk kata benda atau noun. Sekarang things. Nah, sudah namanya saya things ya, benda, berarti masuk ke kata benda. Nah, things itu ada kayak table, pen, hewan dan tanaman, kita masuk kategori things ya. Cat dan apple contohnya, itu masuk things ya. Dan berikut yang terakhir itu yang kalian harus tahu, bahwa yang termasuk kata benda juga ada yang namanya abstrak. Maksudnya abstrak itu adalah kata benda yang kalian tidak bisa lihat, tidak bisa sentuh, tapi hanya bisa dirasakan. Tidak ada bunyinya, tidak ada baunya. Contoh, perasaan. Nah, perasaan itu kan tidak bisa dilihat ya, hanya bisa dirasakan. Nah, itu masuk kata benda, noun. Tapi kata benda abstrak. Oke, kata benda abstrak. Oke, kita lanjut dulu. Ustaz percepat saja. Nanti penjelasan di grup bisa ya, kalau ada yang mau bertanya nanti sebentar. Kita lanjut. Bagaimana sih cara mencari kata benda di dalam kamus? Kalau kalian punya kamus seperti John Eccles atau Hasan Sadili, yang kamus yang sekarang ini tuh sekolah suruh kan cari, di dalam kamus ada yang namanya KB, kata benda ya. Dia tulisnya KB. Jadi kalau ada tulisan KB, dia termasuk kata benda atau noun ya di kamus. Oke. Kalau kalian pakai Google Dictionary, kamus di Google, cari yang ada tulisannya nomina seperti ini. Kalau kalian sudah tulis katanya di Google Translate-nya, terus muncul ada nomina, berarti dia masuk kata benda atau noun ya. Tuh. Sekarang kita masuk tugas dulu ya. Tugas kalian, silahkan tulis di kertas atau di bukunya itu 4 kata benda. Jadi kalian tulis 4 kata benda yang terdiri dari 2 nama orangnya, bebas nama orangnya, 2 nama, 1 job, 1 pekerjaan, dan 1 benda, things. Ingat ya, things itu sudah termasuk buah-buahan, hewan itu atau benda mati itu masuk things. Jadi 1 benda, 1 pekerjaan, dan 2 nama. Dalam waktu 10 detik kayaknya cukup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke kata kerja dulu, verb atau kata kerja. Jadi verb itu adalah kata yang digunakan ya, bukan dilakukan, kata yang digunakan untuk menjelaskan atau mengekspresikan apa yang sedang dilakukan oleh noun atau pronoun. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh kata benda itu dimaksud dengan kata kerja, atau aktivitasnya yang dilakukan itu adalah kata kerja. Ustadz bagi kata kerja itu berdasarkan fungsi, verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi verb 1, verb 2, dan verb 3. Sebenarnya ada namanya, tapi kalian tidak perlu pelajari nama tersebut karena belum terlalu penting. Jadi verb 1 itu adalah kata dasarnya dari kata kerjanya, contohnya go, play, atau buy. Dan verb 2 itu bentuk keduanya digunakan untuk lampau ya, misalnya yang sudah terjadi. Jadi go itu jadi when. Terus verb 3 itu adalah untuk yang progresifnya ya, atau sesuatu yang telah dilakukan, contohnya gone, play, dan bought.
Nanti kalian pelajari pada saat kalian belajar tenses ya, ini semua. Penting kalian tahu bahwa kata kerja itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kata kerja juga ada 2 bentuk berdasarkan bentuknya ya, form-nya ya. Berdasarkan bentuk dibagi 2. Ada kata kerja yang regular atau kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Nah, kata kerja yang beraturan kenapa disebut beraturan? Karena pada saat dia berubah menjadi kata kerja kedua, dia hanya ditambah dengan ed. Ya, ed. Sedangkan kenapa disebut tidak beraturan? Karena pada saat diubah dia berbeda. Go menjadi when menjadi gone, jadi berubah ya. Kalau kalian mau tahu dia itu kata kerja tidak beraturan ataupun beraturan, kalian harus hafal yang tidak beraturan. Hafal semua kata kerja yang tidak beraturan. Itu cuma sedikit jumlahnya. Jadi yang tidak termasuk kata kerja tidak beraturan, dialah kata kerja yang beraturan. Oke. Oke, sekarang kalian lihat bagaimana caranya cari di kamus kalau kata kerja. Kalau kata kerja dicari di kamus itu adalah simbolnya KK ya, kata kerja. Dimana simbol KK, mau KKI, KKT, KKS itu berarti kata kerja semua ya. Contoh misbehave, miscalculate itu kata kerja karena ada katanya. Kalau di kamus Google atau Google Translate dia tulisannya verba. Tadi nomina ya kalau kata benda. Sekarang kalau kata kerja dia tulisannya verba. Verba itu kata kerja. Jadi kalau kalian cari di kamus Google, kalau ada tulisan verba berarti dia adalah kata kerja. Oke, sekarang tugasnya 10 detik lagi, 10 second. Tulis 5 kata kerja yang kalian ketahui. 5 kata kerja yang kalian ketahui. Maksimal ya 5 kata kerja yang kalian ketahui dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time up. Oke, kita lanjut ke pronoun. Ya, kita lewatkan dulu kata sifat. Kita masuk ke pronoun. Pronoun ini penting karena banyak yang salah. Pronoun itu adalah kata ganti. Jadi digunakan untuk mengganti nama, orang, benda, hewan, dan lain-lain sebagainya ya. Yang harus kalian tahu dulu adalah ada 2 macam kata ganti. Yang pertama subjek dan objek. Tapi dalam bahasa Inggris kata ganti itu ada 7. Yang pertama I, ini ya, I, you, she, he, they, we, it. I saya, you kamu, she dia perempuan, he dia laki-laki, they mereka, we kami, it untuk benda atau untuk yang selain orang ya, itu it. Sedangkan kalau sebagai objek dia berubah, I menjadi me, you menjadi you, she menjadi her, he menjadi him, they menjadi them, we menjadi us, dan it menjadi it saja. Oke, jadi ingat, banyak yang salah kalau membuat kalimat. Kadang dia pakai subjek terus. Contoh, I call she. Saya memanggil dia. Padahal sebenarnya harus I call her ya. Itu yang banyak kesalahan. Nanti saya share videonya untuk ini ya, pronoun untuk lebih jelasnya. Untuk tugas pronounnya, kalian harus tulis 3 pronoun yang kalian tahu. Bebas pronounnya ya. Tulis 3 saja pronounnya dalam waktu 5 detik kalau pronoun. Gampang. Pronoun 3 pronoun dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Time. Oke, kita lanjut ke slide contoh ya. Oke, untuk membuat kalimat. Kita kan tadi pelajari adalah noun, verb, dan pronoun ya. Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat baik itu speaking maupun writing, tapi kalian hanya punya kata benda dan kata kerja, itu bisa ya. Noun tambah verb. Contoh, Kayla sleeps. Nah, Kayla nama orang adalah kata benda. Sedangkan sleeps adalah kata kerja. Kayla tidur. Itu sudah jadi kalimat. Kayla sleeps. Oke. Noun ditambah dengan verb. Nah, sedangkan kalau kalian pakai ketiga-tiganya, itu juga bisa. Contohnya ya, pronoun, verb, tambah noun. Pronoun itu kan tadi I, you, they, we, she, he, it ya.
Jadi contohnya pronounnya he, kata kerjanya eat, kata bundanya pizza. Jadi sebuah satu kata. He eats pizza. Oke? Jadi kalian harus tahu dulu pronoun apa yang mau dipakai, terus verbnya apa, dan nounnya itu apa. Itu bisa menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Oke. Jadi tadi kita pelajari adalah verb, noun, dan pronounnya itu bisa menjadi sebuah kalimat. Oke, sekarang kita cek. Ustaz ada suara tak? Oh, nyaringannya. Tidak ada yang bertanya ya di sini. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang untuk tugasnya itu sebelum Ustaz bagi ya per grupnya 5 menit ya, 5 menit lagi. Tugasnya itu nanti Ustadz akan broadcast ya. Jadi kalian gunakan kata-kata yang kalian sudah tulis tadi, mulai dari 4 kata benda, 5 kata kerja, dan 3 pronoun atau kata ganti. Oke, sambil menunggu Ustadz bagi ruangannya, silahkan boleh bertanya kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan, Raka bertanya. Silakan tulis di chat. Mau tanya apa ya? Raka. Oh, mau bicara. Oke. Kalau misalnya pakai suara, Ustaz akan bagi di room dulu ya. Ustaz bagi ke room dulu supaya kalian paham. Silahkan join ke roomnya dulu masing-masing. Sudah teropen roomnya? Belum? Sudah teropen roomnya? Sudah teropen? Belum? Sudah. Sudah ya? Ya, silakan masuk di room, nanti kita diskusi dalam room langsung pakai suara. Silakan join di roomnya. Bagi yang ingin bertanya langsung pakai suara, silakan di room. Kita ngobrol di room. Oke, Raka silakan join di roomnya dulu. Nanti kita ngobrol di room diskusi ya. Ya Kak, silakan join. Faruk, silakan join. Alif dan Faizan, silakan join ke roomnya masing-masing.